Aksi nekat dua pelaku penjamretan di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Korbannya merupakan ibu dan anak yang tengah mengendarai sepeda motor dan terjatuh akibat aksi penjamretan. Aksi penjamretan terhadap seorang ibu dan anak yang sedang berboncengan sepeda motor di Jalan Madio Santoso, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang yang melaju kencang, memepet korban dan merampas tas korban. Akibatnya kedua korban panik hingga terjatuh. Kini bermodalkan laporan dan rekaman CCTV, kepolisian memburu kedua pelaku. Harapan saya adalah kesadarannya, jangan kayak gitu. Sadarlah. Kalau seperti saya yakin sama kalian pasti yang terbaik. Kalian udah tahu itu macam mana cara pekerjaan mereka, kejahatannya. Sementara kasus penjamretan juga terjadi di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Rekaman kamera pengawas yang terpasang di salah satu rumah merekam aksi seorang pemotor menjamret sepasang perhiasan antik anak perempuan berusia 6 tahun. Menurut keterangan ayah korban, pelaku melintasi gang rumah korban sekitar pukul 9 pagi dan langsung merampas perhiasan anaknya. Kondisi anak saya pada saat peristiwa itu sangat traumatik, sangat trauma dirinya terkejut ini, ya psikisnya lah kena. Harapan saya adalah peristiwa ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Meski insiden penjamretan perhiasan anak baru terjadi di kawasan tersebut, namun dikhawatirkan dapat melukai psikis anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang suami di Gresik, Jawa Timur ditangkap polisi setelah menjual istrinya sendiri. Tersangka mengaku terpaksa menjual istrinya karena terhimpit masalah ekonomi selama pandemi. Inilah S, warga Uringi Nanom, Gresik, Jawa Timur yang ditangkap polisi karena menjual istrinya sendiri. Saat ditangkap, pelaku tidak berkutik karena tertangkap basah saat berada di sebuah hotel di Surabaya. S mengaku terpaksa menjual istrinya karena terhimpit masalah ekonomi akibat selama pandemi corona tidak memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenapa tega menjual istri? Kebutuhan ekonomi, Pak. Kenapa? Terdesak. Kenapa? 500. Sekali main 500? Sekali main. Kerjamu biasanya apa? Saya biasanya ya apa? Serabutan. Serabutan. Karena lockdown nggak ada kerjaan sama sekali. Menurut keterangan polisi, tersangka menawarkan istrinya melalui media sosial. Sekali kencan, tersangka memasang tarif sebesar Rp500.000. Tersangka juga kerap menerima panggilan di luar kota Gresik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Polres Dumai Riau menggagalkan kasus perdagangan manusia yang dikendalikan oleh seorang napi di Rutan Dumai. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menangkap 7 orang pelaku. Kepolisian Resort Dumai Riau membongkar sindikat perdagangan manusia yang selama ini beroperasi dengan memanfaatkan situasi COVID-19. Kasus perdagangan manusia ini justru dikendalikan oleh seorang napi yang berada di rumah tahanan kelas 2B Dumai. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan 7 orang tersangka yang ditangkap di beberapa lokasi berbeda. Dari para tersangka, menyita 4 unit mobil, 8 handphone, 15 paspor, dan sejumlah buku tabungan. Kasus ini terbongkar berkat pengembangan penangkapan pekerja migran Indonesia dari Malaysia yang masuk ke Dumai secara ilegal dengan tersangka TSS. Yang kita sesalkan dalam kondisi seperti ini adalah mencari keuntungan, mencari keuntungan dari kondisi COVID-19 yang seharusnya mereka bisa pulang secara ilegal sesuai dengan jalur yang sudah dibuat oleh pemerintah, tapi mereka menyiapkan secara ilegal untuk kembali ke Indonesia. Dari pengakuan tersangka, mereka sudah 3 kali melakukan aksi penyelundupan manusia secara ilegal melalui Dumai. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal berlapis tentang perdagangan orang dan keimigrasian dengan ancaman hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.
Seorang penjual makanan di Ponorogo, Jawa Timur ditangkap polisi karena menjadi predator anak. 7 anak yang duduk di bangku SD dan SMP menjadi korban pelaku. Tujuh anak menjadi korban perbuatan tak senonoh AS. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai penjual makanan angkringan mengaku sebagai dukun. 7 korban yang masih duduk di sekolah dasar dan SMP di Ponorogo, Jawa Timur diajak ke rumah korban dengan modus ruatan. Saat itulah 7 orang menjadi korban pelaku. Namun polisi menduga masih ada korban lain yang belum melapor. Himbauan kepada masyarakat atau korban yang belum melapor, silahkan untuk melapor kepada polsek terdekat kalau memang dia anak tersebut atau menjadi korban jadi tersangka ini. Polisi menyita beberapa barang bukti, diantaranya pakaian korban dan pelaku. Saat ini tersangka masih diperiksa Polres Ponorogo, Jawa Timur. Pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Wanita tersangka mucikari yang memasok anak-anak di bawah umur terhadap tersangka pedofilia Russ Albert Medlin mengaku mendapat imbalan 20 juta rupiah atas pekerjaannya. Ia juga aktif beroperasi selama 1 tahun terakhir. Muncikari A yang sempat menjadi buronan tiba di Gedung Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Sabtu siang. Dari hasil pemeriksaan sementara, muncikari A telah memasuk 10 anak di bawah umur terhadap tersangka pedofilia Russ Albert Medlin dan mendapat uang sebesar 20 juta rupiah. Tersangka muncikari A juga mengaku mengenal Russ Albert Medlin dari salah satu tempat hiburan di kawasan Jakarta Barat sejak tahun 2017 lalu. Minggu dia juga menyiapkan ke Jalan Brawijaya kepada si tersangka ini. Kita sudah melakukan pendalaman, sudah kita menanyakan beberapa sih korban yang memang yang pernah dibawa kepada RAM ini. Sampai dengan saat ini dia juga mengaku bahwa sekitar 10. Ini pun masih kita dalami lagi, apakah memang 10? Karena kalau berdasarkan pengakuannya memang setiap minggu dihadirkan sekitar 2-3 anak di bawah umur. Ini masih terus kita akan dalami dan kita akan nanti siapa-siapa saja menjadi korban. Ya, karena memang harus perlu ada pendampingan dalam hal ini. Tersangka muncikari A ditangkap pada Jumat 19 Juni 2020 kemarin di tempat persembunyiannya di Lebak, Banten setelah sebelumnya ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh polisi. Dari Jakarta Selatan, Denhelmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ibu-ibu warga desa Padang Serahet di Kabupaten Aceh Barat mengamuk di kantor kepala desa. Warga protes bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran. Puluhan emak-emak menguasai kantor desa Padang Serahet di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Mereka meluapkan kekecewaan pada aparat desa atas pembagian bantuan langsung tunai yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurut warga, data yang tumpang tindih menyebabkan BLT diterima berulang pada sejumlah orang. Karena mereka ada dana BLT yang tidak disalurkan sesuai dengan hak-hak mereka. Pihak perangkat desa menyatakan 155 kepala keluarga penerima BLT tahap pertama ditetapkan berdasarkan data yang ada. Harapan saya juga kepada para media supaya bisa membantu kecil-kecil yang sekarang ini memang sangat terjepit karena dengan dana yang kecil tidak bisa tercover semuanya. Pihak desa berjanji akan mendata ulang penerima di tahap selanjutnya agar bantuan langsung tunai bisa tersalurkan pada warga yang layak menerima. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. 3 pedagang di Pasar Minggu Jakarta Selatan terinfeksi COVID-19 setelah dites swab. Untuk mencegah penyebaran ke pedagang lainnya dan pengunjung, tim gugus tugas COVID-19 menutup seluruh area pasar termasuk terminal. Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan dilakukan disinfeksi setelah ada 3 pedagang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. 3 lokasi di pasar ini yang meliputi Pasar PD Jaya, lokasi binaan dan terminal Pasar Minggu juga ditutup selama 3 hari.
Sebelum penutupan, sosialisasi telah dilakukan kepada pedagang untuk tidak melakukan aktivitas selama 3 hari ke depan. Minggu yang lalu di pasar Minggu, dan hasilnya ada 3 orang yang terindikasi positif, makanya kemudian bukan diambil tindakan, tapi sesuai dengan arahan dari Direksi PD Pasar Jaya bahwa untuk dilakukan penyemprotan sekaligus penutupan selama 3 hari. Saat ini, 3 pedagang sayur yang terinfeksi COVID-19 dirawat di Wisma Atlet. Tim gugus tugas COVID-19 Jakarta Selatan bersama petugas kesehatan pun gencar menggelar tes swab massal sebagai langkah upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan dan kontributor iNews melaporkan. Pasar menjadi klaster besar penyebaran virus corona di ibu kota. Sejumlah pasar sempat ditutup 3 hari karena ada pedagang yang positif corona. Masih ramainya aktivitas perdagangan di pasar, ditambah beberapa pengunjung dan pedagang yang abai menerapkan protokol kesehatan, membuat sejumlah pasar ditutup sementara akibat ada pedagang positif COVID-19. 2 hari lalu, Pasar Kebayoran Lama Jakarta ditutup sementara selama 3 hari. Setelah 14 pedagang positif COVID-19 usai menjalani swab test. Namun, puluhan pedagang tetap berjualan meskipun Pasar Kebayoran Lama ditutup sementara. Pedagang tetap menggelar lapak di depan pasar. Bahkan beberapa pedagang emas mengalihkan dagangan dengan berdagang eceran di sekitar lingkungan pasar. Setelah ditutup selama 3 hari, Pasar Gondang Dia kembali dibuka 18 Juni kemarin. PD Pasar Jaya Gondang Dia perketat penerapan protokol kesehatan di Pasar Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selain menyediakan fasilitas di area pasar seperti termoscan dan tempat cuci tangan, pengelola juga memberikan pelindung wajah untuk pedagang. Sebelumnya, pasar ditutup selama 3 hari akibat adanya pedagang pasar yang positif corona dari hasil swab test yang dilakukan 10 dan 11 Juni lalu. Pasar Rawasari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat dibuka kembali setelah ditutup selama 3 hari karena 14 pedagang yang terpapar virus corona selesai mengikuti tes swab. Pengelola Pasar Rawasari menerapkan aturan sistem ganjil genap nomor kios. Format protokol kesehatan dibuat sesuai anjuran pemerintah agar mengurangi kepadatan penjual maupun pembeli. Selain itu, baik pedagang maupun pembeli diwajibkan menggunakan masker. Namun baru 1 hari dibuka, seorang pedagang sayur di Pasar Kerbau Rawasari dijemput paksa petugas gabungan Kecamatan Cempaka Putih karena hasil uji swabnya dinyatakan positif COVID-19. Hingga saat ini sudah 15 pedagang di Pasar Rawasari yang positif COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pasien reaktif rapid test asal Parepare, Sulawesi Selatan melarikan diri dari RSUD Andi Makassau sesaat lagi. Tetaplah di iNews Pagi.